Musyawarah Daerah, Musda, Partai Golkar Sulawesi Utara, Sulut, semakin dekat. Aroma kompetisi untuk memperebutkan kursi ketua DPDI pun mulai terasa. Nama-nama calon bermunculan, menandakan dinamika politik internal partai berlambang pohon beringin ini terus hidup dan bergerak. Saat ini, posisi ketua DPDI Golkar Sulut masih dijabat oleh Kristiani Eugenia Paruntu, CEP. Politikus senior ini disebut-sebut masih sah dan berpotensi kuat untuk kembali maju. Namun, bukan tanpa pesaing. Nama Christian Pua mencuat ke permukaan, disusul dengan Tony Hendrik Lasut, THL, yang juga digadang-gadang sebagai kandidat potensial. Lantas apa sebenarnya indikator utama dalam memilih ketua DPD Partai Golkar? Apakah hasil pemilu sebelumnya cukup dijadikan tolok ukur utama? Pengamat politik Sulut, Baso Afandi, menyampaikan pandangannya. Menurutnya, kemenangan dalam pemilu memang penting karena menunjukkan kemampuan konsolidasi dan daya tarik politik kandidat. Namun, itu belum cukup. Politik bersifat dinamis. Kemenangan masa lalu tidak menjamin kemenangan di masa depan. Harus dilihat, apakah kenaikan suara partai itu hasil kerja mesin partai atau sekadar efek sesaat dari popularitas figur, koatail efek, ujar Baso, Minggu 8 Juni 2025. Ia mengingatkan bahwa membaca hasil pemilu tidak bisa sekadar dari angka, tetapi juga dari konteks. Apakah keberhasilan itu bisa direplikasi atau tidak? 5 kriteria penting calon ketua. Lebih dari sekadar prestasi elektoral, Baso menyebut ada 5 kriteria krusial yang perlu diperhatikan untuk memilih pemimpin Golkar Sulut ke depan. 1. Kapabilitas organisasi, mampu membangun dan menjaga struktur partai hingga ke akar rumput. 2. Integritas dan loyalitas, setia pada ideologi partai dan arah kebijakan DPP Golkar. 3. Konektivitas politik, memiliki jejaring luas di internal maupun eksternal partai. 4. Kapabilitas finansial dan logistik, mampu mengelola sumber daya partai secara profesional. 5. Komitmen pada regenerasi dan kaderisasi, siap menjadi arsitek kaderisasi jangka panjang. Lebih jauh, Baso menekankan bahwa proses pemilihan ketua DPD seharusnya mengacu pada orientasi masa depan, bukan sekadar kompromi politik jangka pendek. Ia menyarankan 3 pendekatan utama, audit kinerja dan jejak rekam. Kata Baso, kandidat harus dinilai berdasarkan data kontribusinya terhadap partai. Uji komitmen visi misi. Kandidat harus diuji melalui forum pemaparan strategi politik ke depan. Konsolidasi rasional, bukan transaksional. Musda sebaiknya menjadi ajang pertimbangan objektif, bukan siapa kasih apa. Menutup pandangannya, Baso menegaskan pentingnya memilih pemimpin yang tidak hanya bisa memenangkan pemilu, tapi juga membangun partai secara jangka panjang. Golkar Sulut butuh ketua yang bukan hanya bisa menang, tapi juga bisa membesarkan partai. Politik itu bukan cuma soal elektabilitas, tapi juga manajemen ide dan etika, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.